Tuhan, perkenalkan nama saya Susana Benamen, mahasiswi Sekolah Tinggi Teologi Rumah Murid Kristus semester 4. Nah, di sini saya akan membawa materi tentang pengenalan public speaking atau public speaking. Nah, tapi terlebih dahulu kita akan mengenal apa arti dari public speaking. Nah, di sini public speaking terdiri dari dua kata, yaitu public dan speaking. Nah, public speaking ini adalah kemampuan di mana kita berbicara di depan umum yang baik dengan menggunakan sistem dan aturan tertentu. Nah, istilah ini juga berasal dari para ahli retorika yang mengartikannya sebagai seni berbicara di mana dalam bahasa Inggris public speaking terdiri dari dua kata, yaitu public. Nah, public ini memiliki arti umum dan speaking yang memiliki arti berbicara. Ya, dari sini kita bisa artikan bahwa public speaking adalah bagaimana kita berbicara di depan umum. Nah, dalam praktiknya tidak hanya terbatas pada pidato resmi, bahkan dalam acara informal atau spontan, seseorang tetap melakukan public speaking. Kemampuan ini sangat menguntungkan jika kita telah memilikinya. Nah, kemampuan ini juga dapat berguna tidak hanya pada dunia kerja, tetapi juga pada kegiatan-kegiatan yang lainnya seperti dalam lingkup pendidikan dan saat kita berorganisasi. Tetapi dalam kita melakukan public speaking, tidak juga terhindar dari masalah. Nah, masalah yang sering dialami dalam kita melakukan public speaking ini yaitu masalah dalam kecemasan atau rasa gugup. Memang manusia tidak pernah terlepas dari rasa kecemasan ini atau gugup ini karena kita berbicara di depan orang yang banyak, di depan umum. Nah, orang sering mengalami kecemasan atau gugup. Nah, oleh karena itu rasa gugup ini atau kecemasan ini perlu untuk kita tangani karena bisa berdampak. Nah, kita melihat ada dampak-dampak kecemasan. Yang pertama yaitu penurunan performa, kemudian kurang terlibat dalam proses pembelajaran, dan yang ketiga kurang optimal saat presentasi. Nah, kemudian penurunan prestasi belajar yang berpeluang untuk tidak naik kelas. Kemudian dalam public speaking ini kita akan mengenal dalam public speaking ada manfaat bagi para siswa. Nah, yang pertama meningkatkan rasa percaya diri pada siswa. Kemudian berani menyampaikan gagasan. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan kualitas diri. Nah, di sini kita akan mengenal siapa pembicara public speaking yang terbaik di dalam Alkitab. Nah, kita akan melihat salah satu contoh yaitu Yesus. Nah, salah satu kunci pelayanan Yesus dalam melakukan public speaking bisa kita lihat dalam kitab Lukas 2 ayat 4. Nah, di sana kita bisa lihat bahwa Yesus mampu berbicara di depan umum saat berusia 12 tahun. Padahal Yesus pada saat itu masih terbilang orang yang masih muda. Tetapi Yesus sudah sangat luar biasa dalam melakukan public speaking. Kemudian bisa kita lihat dalam Matius 1 ayat 22. Nah, di sana Yesus melakukan public speaking dalam rumah ibadat di Kapernaum. Nah, di sini juga kita akan melihat kemampuan public speaking akan membuat kita meningkat, baik seorang guru maupun pendeta. Dan kemudian kita akan belajar tentang public speaking. Nah, public speaking ini sama dengan berinvestasi. Semakin lama kita pupuk, maka akan semakin berkembang diri kita kalau kita selalu melakukan public speaking dengan lancar. Nah, kemudian bagaimana kita akan menghilangkan blank dalam saat kita melakukan public speaking? Nah, yang pertama itu siapkan catatan dan balik lagi ke catatan agar stabil kembali. Kemudian yang kedua, menenangkan pikiran. Kita harus menenangkan pikiran kita. Kemudian kita harus mempunyai materi. Nah, di sini kita akan melihat
Yang pertama itu ada sarana prasarana, bagaimana kita memaksimalkan sarana prasarana ini. Kemudian yang kedua, ketika kita menggunakan teknologi, kesiapan harus siap, kemudian memiliki waktu. Nah, teknik public speaking ini tidak boleh terlalu lama atau terburu-buru. Nah, komunikasi terdiri dari dua kata, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana kita melakukan public speaking. Nah, hal yang perlu kita perhatikan yang pertama dalam kita melakukan public speaking yaitu senyum. Nah, dalam kita melakukan public speaking, di saat kita senyum, maka di situ para audiens akan tertarik melihat kita dalam kita melakukan audiens. Maka perhatian audiens akan tertuju kepada kita. Nah, kemudian di sini ada where logs are made. Nah, catatan akan membantu Anda dalam kehidupan, sehingga kita harus menyiapkan catatan dalam kita melakukan public speaking. Nah, kemudian di sini kita akan melihat bahwa Tuhan memakai orang-orang yang banyak dalam kita melakukan public speaking. Tetapi Tuhan melihat bagaimana Tuhan akan memakai seseorang itu dengan kemampuan yang lebih. Nah, yang pertama yaitu membangun percaya diri, kemudian meningkatkan apa yang sudah ada. Nah, kita bahas tentang dampak kecemasan di dalam konteks mahasiswa. Nah, dampak kecemasan dalam konteks mahasiswa ini yaitu yang pertama penurunan performa akademis, kemudian yang kedua kurang terlibat dalam proses pembelajaran, kemudian yang ketiga kurang optimal saat kita presentasi, kemudian penurunan prestasi belajar yang berpeluang untuk tidak naik kelas. Nah, di sini kita akan belajar dalam public speaking ini, kita akan melihat manfaat bagi mahasiswa, yaitu yang pertama meningkatkan rasa percaya diri, kemudian yang kedua berani menyampaikan gagasan, dan yang ketiga meningkatkan kualitas diri, yang keempat meningkatkan critical thinking, yang kelima meningkatkan kemampuan leadership. Nah, di sini kita akan melihat salah satu bagian dari pelayanan Yesus adalah public speaking. Nah, di sini juga kita akan dalam kita melakukan public speaking, kita akan melihat ada teknik dalam kita melakukan public speaking atau dalam pembukaan public speaking. Yang pertama yaitu pembukaan yang menarik ketika menyampaikan apa yang menjadi tujuan kita dengan jelas, singkat dan padat sebuah pemaparan materi. Kemudian yang kedua, cerita sebuah kisah kehidupan dan menyangkut dengan materi yang kita bicarakan. Kemudian yang ketiga, data dan fakta bisa menggunakan opening data tersebut. Nah, di sini kita akan melihat tujuan presentasi, yaitu untuk memberikan informasi atau pengetahuan. Kemudian yang kedua, meyakinkan orang-orang di depan dengan apa yang kita sampaikan. Kemudian meminta audiens untuk melakukan informasi terhadap perkataan yang kita sampaikan. Nah, kemudian di sini ada cara-cara berbicara di depan umum dalam kita melakukan public speaking. Nah, yang pertama yaitu memberi kesan pertama kepada audiens. Kemudian yang kedua, memperhatikan gestur tubuh kita. Kemudian yang ketiga, confident. Dan yang keempat, memberikan wawasan terhadap audiens. Kemudian membuat cerita yang lucu atau sense of humor. Kemudian membuat cerita yang dapat diingat oleh penonton. Kemudian yang ketujuh, tanya jawab dengan audiens atau make conversation. Yang terakhir, memberikan motivasi kepada audiens. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana cara kita mengoptimalkan suara kita dalam kita melakukan public speaking. Nah, yang pertama yaitu
smiling voice. Kemudian yang kedua, power voice. Dan yang ketiga, lebih banyak praktek. Bagaimana kita menata emosi sebagai public speaker? Sini yang pertama yaitu handle nervous, handle low volume, dan kemudian excited. Nah, di dalam public speaking ini juga ada kesalahan dalam kita melakukan public speaking. Nah, kesalahan ini muncul berupa yang bisa kita lihat dalam public speaking karena kita berbicara di depan umum. Nah, yang pertama yaitu lewat penampilan kita. Nah, dalam penampilan ini terdapat no fashionable, no smile, and no interest. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam kita public speaking yaitu penampilan. Dan kedua, materi. Nah, dalam materi ini kita akan melihat ada 3 poin, yaitu yang pertama boom factor, kemudian poin, kemudian yang terakhir down to earth atau sampai ke audience. Nah, sekian pemaparan yang bisa saya sampaikan kepada audiens tentang materi tentang public speaking. Terima kasih. Haleluya.